Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pemantau pasar, selamat datang di episode pertama Podcast Pasar. Podcast tentang perkara Latsar. Yeay! Hari ini kita bertiga bakal diskusi bareng perkara dunia perlatsaran CPNS. Biar sayang, kita kenalan dulu yuk. Oke, dimulai dari yang pertama. Sampurasun, perkenalkan nama saya Siti Jahrotul Wardiah. Kalau di sini dipanggilnya Teh JW. Saya CPNS dari pemerintahan Kota Bekasi. Lanjut. Oke, yang kedua, nama saya Jejang Hermawan dari Latsar CPNS Kota Bekasi. Nah, instansi tempat saya bekerja di SDN Kayu Ringin Jaya 12 sebagai guru olahraga atau penjaskes. Oke, hatur nuhun. Oke, nama aku Rizka Andina Meisari. Di sini bisa dipanggil Kariska. Aku CPNS dari Ombudsman Republik Indonesia di perwakilan Kalimantan Timur. Oke. Jadi di podcast pasar hari ini kita bertiga, Teh JW, Ajajang, juga Kariska akan membahas nih ya. Kita akan sama-sama diskusi seru tentang gagasan apakah yang harus diterapkan supaya ASN ini tetap beraneka. Pada penasaran kan aneka itu apa? Kalau Ajajang sama Kariska mah pasti udah ngerti ya aneka apa ya? Udah dong, udah dapat materinya soalnya. Jadi, supaya teman-teman pemantau pasar pada tahu aneka itu apa, nih aneka bakal dijelasin sama yang paling ganteng di podcast pasar malam ini. Silakan aja, Jang. Karena sendirian ya, laki-lakinya ya. Oke, Betul. makasih TJW. Oke, aneka adalah singkatan ya. Aneka itu mempunyai arti. Kita mulai dari huruf A. A-nya itu akuntabilitas. Dan ada huruf N. N-nya itu nasionalisme. Ada huruf E, yaitu etika publik. Dan yang keempat adalah huruf K. K itu komitmen mutu. Dan yang terakhir adalah A. A yang terakhir adalah anti korupsi. Oke, mungkin teman-teman pengen tahu apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, ya. Di mana poin-poinnya itu berisi tentang kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah ada nasionalisme. Nasionalisme adalah satu bentuk pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nah, nilai-nilai kebangsaan ini di sini tercantum dalam butir-butir Pancasila. Jadi kita nasionalisme tidaknya tergantung kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila tersebut. Oke, yang ketiga yaitu tentang etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya dan benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan tata krama. Ya. Dari mulai cara kita berpakaian, bahasa kita yang dipakai saat melayani masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan salah satu hal yang fleksibel tergantung dari tujuan suatu organisasi. Namun dalam komitmen mutu tetap memiliki nilai-nilai yang harus dipenuhi. Seperti kalau komitmen mutu itu harus bersifat efektif atau tepat sasaran. Dan selanjutnya bersifat efisien atau tepat guna. Yang ketiga inovatif. Yang keempat berorientasi pada mutu. Ya. Yang terakhir yang paling sering dibicarakan oleh masyarakat yaitu tentang korupsi. Nah, di sini sebagai ASN kita harus menjadi anti terhadap korupsi tersebut. Ya. Karena korupsi itu dampaknya sangat cukup besar bagi negara ini, terutama dalam segi keuangan. Ya. Nah, di sini sebagai ASN kita harus menjadi pelopor untuk pemberantasan korupsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Teh JW. Oh, jadi aneka itu yang Mbak Rizka adalah 5 nilai dasar yang harus dimiliki setiap ASN gitu ya, geng? Benar-benar. Tingkatan tuh aneka jadinya. Aneka. A-nya apa tadi Mbak Rizka? Akuntabilitas. N-nya?
nasionalisme, E-nya, etika publik, K-nya, komitmen mutu, dan terakhir A, anti korupsi. udah lulus? Lancar sekali Mbak Rizka ya. Lulus. Baik, tadi anekanya udah dibahas, jadi semoga kalau kita yang CPNS kan lagi belajar ya Mbak Rizka dan Ajajang. Nah, kalau Iya. di luaran sana masyarakat mungkin apa tuh aneka? Kayaknya cuma PNS doang yang tahu. Tapi apakah PNS yang sudah lama bergelut, nggak kayak kita yang masih bibit-bibit tunas-tunas, masih inget nggak sih sama aneka ya? Mereka masih menerapkan nggak sih aneka? Nah, ini jadi permasalahan ya Mbak Rizka ya, Ajajang ya. Betul. Apakah kalau yang muda kayak kita masih belajar, masih semangat, apakah yang sudah lama bekerja, sudah lama bersinggungan dengan masyarakat, masih menerapkan aneka nggak sih sama dia di kesehariannya dalam bekerja? Lalu kita akan masuk ke sesi kedua tentang bagaimana sebenarnya penerapan aneka itu kenyataannya di ASN masa kini. Ya, hal ini bakal dibahas sama Mbak Rizka yang cantik. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih. Fenomena pelayanan ASN masa kini, ya. Gimana sih kondisinya sekarang? Nah, ini kali ini saya mau menyoroti nih beberapa oknum-oknum PNS yang mungkin sudah melupakan nih nilai-nilai aneka. Atau bahkan bukan lupa ya, tapi lebih ke tidak diindahkannya lagi nih nilai-nilai aneka tersebut seiring dengan perjalanan karirnya sepanjang yang mungkin banyak godaan-godaan nih sehingga lunturlah nilai-nilai dari aneka tersebut gitu kan. Nah, tadi saya baru aja nih baca beberapa berita, salah satunya itu tentang adanya 299 ASN yang dijatuhi sanksi disiplin dan kode etik. Wah, 299 mengkhawatirkan ya. Benar ya, benar ya. Nah, jadi melanggar yang seperti apa sih mereka ini? Nah, jadi para ASN tersebut melanggar netralitas ASN dan terlibat dalam politik praktis dalam pemilu dan pemilu kada gitu. Padahal jika ASN itu masih menanamkan nilai-nilai aneka dalam dirinya, hal tersebut tuh pasti nggak akan terjadi gitu. Kenapa sih? Karena berdasarkan dengan nilai akuntabilitas yang tadi dijelaskan sama Ajajang ya, ASN itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis gitu. Jadi ASN itu harus netral gitu. Nah, ada lagi nih kasus-kasus yang baru saja viral yang terjadi di masa PPKM saat ini, bahwa ada beberapa oknum-oknum Satpol PP yang membubarkan para pedagang angkringan yang berjualan di malam hari dengan cara yang kurang etis ya kalau saya bilang, karena membubarkannya dengan kekerasan verbal, bahkan ada yang menggunakan kekerasan fisik seperti itu. Padahal masyarakat ini kan bisa diedukasi dengan baik gitu kan, tidak harus dengan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik gitu kan. Kemudian nih ada juga oknum Satpol PP yang memukul wanita dan suaminya pada saat razia PPKM. Bayangin, seorang pelayan publik melakukan hal-hal yang di luar kode etiknya gitu kan. Masa seorang pelayan publik yang harusnya mempunyai nilai aneka etika yang ketiga ya. Apa tadi? Etika publik, betul. Harus ramah dalam melayani gitu kan. Tidak harus dengan kekerasan seperti itu. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan ya, bisa terjadi ya, TJW, Ajajang ya. Sangat disayangkan, miris banget bisa terjadi gitu kan. Nah, karena ini juga akan membuat citra buruk nih para ASN, bahkan pemerintah di mata masyarakat. Padahal esensinya para ASN ini adalah seorang pelayan publik seperti itu. Nah, itu kan tadi sudah yang jelek-jeleknya gitu kan. Juga nih, ada juga sosok ASN yang bisa kita jadikan contoh. Sosok ASN inspiratif oleh Kemenpan RB. Salah satunya itu ada Bapak Michael Octaviano, PNS dari Banda Aceh, yang beliau ini sadar betul tugasnya sebagai PNS, yaitu melayani publik, melaksanakan kebijakan pemerintah, serta sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Bapak Michael ini? Jadi, Bapak Michael ini dia mendirikan Blood for Life Foundation. Jadi, Bapak Michael ini ia mengkampanyekan gerakan persaudaraan melalui donor darah. Gitu. Nah,
juga Bapak Michael ini dia membuat rumah singgah bagi warga dari luar Banda Aceh yang membutuhkan tempat tinggal selama keluarga mereka melakukan pengobatan di Banda Aceh gitu. Jadi Bapak Michael ini dia melakukan gerakan sosial, gimana caranya membantu masyarakat, karena Bapak Michael ini dia mempunyai nilai-nilai aneka gitu kan. Dia masih menanamkan nilai aneka di dalam dirinya sehingga dia sadar sebenarnya apa yang harus dilakukan seorang PNS yang baik gitu kan, PNS pelayan masyarakat yang baik seperti itu. Nah, jadi Bapak Michael ini dia adalah menjadi satu dari 40 ASN terbaik se-Indonesia yang dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seperti itu. Luar biasa luar ya. biasa kan? Ternyata masih ada ASN yang menjalankan nilai-nilai aneka tersebut. Salah satunya adalah Bapak Michael Octaviana ini, betul, dari Banda Aceh, seperti itu. Nah, itu tuh tadi fenomena-fenomena yang ada di Indonesia saat ini, baik dari segi negatifnya maupun di sisi positifnya, seperti itu. Iya, kalau tadi dari Ajajang kita dibekalin aneka tuh apa aja sih ya nilai-nilai yang harus dimiliki ASN, lalu beralih ke ceritanya Mbak Rizka tadi ya, yang oknum Satpol PP sampai mukul ya, belum lagi yang apa tadi terlibat politik praktis itu ya, padahal sudah jelas bahwa PNS itu tidak boleh memperlihatkan dukungan politiknya kepada pihak manapun ya Mbak ya Ajajang ya. Iya, betul. Ajajang jangan ikut kampanye parpol ya, Ajajang ya. Aman. Ajajang ya. Selain itu tadi dari yang dipaparkan Mbak Rizka, kita juga bahkan sangat sering mendengar kasus korupsi yang dilakukan ASN ya, Ajajang, Mbak Rizka ya. Benar. Itu adalah mungkin salah satu oknum kali Mbak itu ya. Tapi kasus korupsi juga banyak banget fenomena korupsi yang dilakukan oleh ASN. Jadi kalau misalnya kita ceritakan di sini mungkin nggak ini ya TJW ya. Iya, bisa sampai malam ya, Ajajang bisa nginep nanti. Benar. Oke, tadi dari pemaparannya Mbak Rizka, kita bisa sama-sama simpulkan berarti ini nilai-nilai aneka yang harusnya jadi pondasi pekerjaan ASN, harusnya jadi sikap para ASN cenderung luntur ya Mbak ya? Benar. Ya Mas Jajang ya? Iya, betul sekali Teh. Jadi cenderung terkikis. Nah, kita juga sekarang dihadapkan permasalahan kalau istilahnya tumbuhan, kita kan masih tunas nih ya. Lagi merekah-merekahnya tumbuh, lagi dengan semangat 45 gitu jadi ASN. Yang banyak dicontohkan malah ASN senior di atas kita yang menunjukkan pola kerja yang jauh dari nilai etika. Kalau ini kan jadi kekhawatiran ya Ajajang dan Mbak Rizka, ternyata aneka tuh udah nggak jadi lagi pondasi buat mereka bersikap dan ya kepada masyarakat harus seperti apa. Kalau kita kan dilatih tadi saya kembali tekankan kalau CPNS kan kembali dilatih lewat Latsar. Nah kira-kira harus seperti apa nih supaya nilai-nilai aneka itu tetap digunakan oleh para ASN yang statusnya bukan CPNS. Jadi tidak bisa dilatih lewat Latsar, tidak bisa dididik lagi lewat Latsar. Nah, kita udah sama-sama diskusi bareng ya. Kita akan paparkan ke para pemantau pasar, kira-kira gagasan-gagasan apa sih yang kita miliki supaya ASN di Indonesia tetap dapat menerapkan nilai aneka. Ya, solusi pertama kita bahas lagi dari yang paling ganteng. Silahkan yang merasa paling ganteng akan memaparkan solusi gimana caranya ASN tetap beraneka. Silahkan aja, Jang. Oke, coba usulkan itu punishment dan reward. Dari punishment yaitu kita coba terapkan dengan transparansi absensi. Ya, maksudnya ini keterbukaan absensi. Setiap pegawai di instansi tersebut, nama dan waktu absensi disimpan di layar seperti layar LED ya, Mbak ya. Pas pintu masuk tuh agar semua orang dapat melihat. Ya. Dan yang lebih penting adalah pimpinan di instansi tersebut bisa melihat kapan pegawainya itu datang. Yang jadi tahu mana yang disiplin, mana yang kurang disiplin di situ ya. Dan juga pemimpin akan mengetahui
siapa PNS yang mempunyai rasa malu. Rasa malu di sini kan otomatis kalau yang mempunyai rasa malu, dia akan malu melihat catatan absensinya itu kesiangan, ya otomatis dia akan memperbaiki diri dan bisa menimbulkan efek jerah. Dan ada lagi reward. Nah, reward di sini yaitu bisa dengan evaluasi setiap minggunya dan memilih pegawai yang berprestasi di setiap minggunya. Mulai dari penilaian disiplin, efisiensi waktu, dan menjaga penampilan. Karena PNS juga harus berpenampilan yang sopan dan menarik, kan tidak etis kalau seorang ASN berpenampilan urakan. Jadi penampilan pun kita masuk kriteria itu kan, yang di etika juga itu masuk ya. Kemudian untuk lebih jauhnya mungkin bisa dengan adanya semacam dikasihnya candramata bagi yang berprestasi yang paling banyak di setiap minggunya. Mungkin itu sedikit sekali yang bisa saya sampaikan. Karena mungkin bentuk solusi itu masih banyak ya, tapi dengan waktu yang terbatas ini mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ya Teh sama Kak Rizka. Terima kasih. Oke. Jadi katanya ya Mbak Rizka dari Mas Jajang tuh, Mas Jajang nggak apa-apa, ada Emas, ada AA, maaf ya. Dari Ajajang menyampaikan ada gagasan reward dan punishment ya Ajajang. Kalau ya, yang ASN yang nggak disiplin, tidak menunjukkan etos kerja yang baik, otomatis harus mendapatkan hukuman. Kayak tadi ya kalau telat diumumin namanya tuh ngejeblak, mudah-mudahan menumbuhkan rasa malu dan ingin memperbaiki diri gitu ya Jajang ya? Ya betul Mbak Teteh. Ya, sebaliknya kalau yang ASN-nya ternyata menerapkan nilai etika dengan baik, otomatis dia menerapkan kedisiplinan, menerapkan etika publik yang baik, otomatis dia harus diberi penghargaan gitu ya. Ya, betul. Oke, tadi sudah ada gagasan pertama, reward dan punishment. Kita berlanjut ke gagasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Silakan, Mbak. Ya, jadi aku juga mau ngasih gagasan nih, gimana sih supaya ASN yang sudah senior itu tetap bisa menjalankan nilai-nilai aneka gitu kan, tetap beraneka. Salah satunya itu dengan cara ada sharing session, di mana para ASN ini bisa curhat atau berbagi pengalaman agar tetap menerapkan nilai-nilai aneka itu kita harus seperti apa gitu. Nah mungkin sharing session ini bisa diadakan 1 minggu atau 2 minggu sekali gitu kan, di satu instansi mereka berkumpul dengan atasan juga gitu kan, menceritakan sebenarnya ada masalah-masalah apa sih gitu kan, supaya jika mereka ini punya masalah atau punya dilema dalam menjalankan pekerjaannya, nah bisa sharing di situ. Jadi bisa juga meminta pendapat dari teman-teman ASN yang lain, bagaimana harus seperti apa sih supaya tetap menjadi ASN yang baik gitu kan. Nah contohnya kayak tadi misalnya yang yang Satpol PP tadi. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya mereka ada sharing, kita harus bagaimana atau apa segala macam, mungkin hal tersebut tidak terjadi ya. Kalau sebelumnya mereka sudah rutin melakukan sharing gitu kan, bagaimana cara melakukan pelayanan yang baik, seperti itu kalau dari aku. Jadi harus ada sharing session yang rutin dan mendapatkan bimbingan nantinya, mungkin dari atasan atau dari orang-orang yang benar, dari rekan kerja seperti itu. Jadi sharing season ini mungkin adalah wadah para ASN untuk berkeluh kesah bersama. Benar. Iya. Karena kan nggak baik kalau dipendam ya Teh ya. Nanti stres malah kayak oknum Satpol PP itu ya, malah melampiaskan amarahnya. Ajajang juga ya kalau marah diceritain ya. Ada apa diceritain ya, jangan banyak curhat berarti ya. Betul. Jadi di sharing season ini kita sama-sama mencurahkan keluhan beban kerja kita dan akhirnya nanti saling mengkoreksi supaya ada sudut pandang lain gitu ya Mbak Rizka ya. Benar. Dan nantinya mungkin akan ada arahan nih, oh harusnya kamu seperti ini. Oke, boleh juga tuh. Jadi solusi itu setuju ya, bisa menumbuhkan nilai aneka ya. Iya, betul. Oke, karena sudah ada 2 yang berpendapat, saya akan memberikan gagasan saya nih, yang ketiga dari podcast Pasar episode pertama.
Gagasan ketiga dari saya adalah kita usulkan bagaimana kalau ASN di tiap OPD itu punya program tuksi. Ada yang tahu tuksi? Apaan? Apa tuh teh? Tuksi teh. Tuksi itu singkatan dari turun aksi. Oh, Kebayang nggak? Udah kebayang belum? kebayang dikit-dikit lah. Nah, kebayang dikit-dikit ya. Turun aksi. Jadi program ini saya sarankan dilakukan per 3 bulan atau 2 bulan sekali di hari Sabtu atau Minggu. Jadi ASN satu OPD nih, misalkan Mas Ajajang satu sekolahan tuh ASN-nya atau Mbak Rizka di Ombudsman Perwakilan Kalimantan satu OPD turun untuk beraksi. Jadi kita turun kembali, terjun kembali langsung ke masyarakat. Gitu. Untuk apa? Untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat secara nyata. Untuk melihat pola hidup masyarakat, untuk melihat apa sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Tapi kita terjun ke lingkungan istimewa. Lingkungan istimewa itu seperti apa? Misalkan permukiman kumuh, atau permukiman yang padat penduduk, misalkan permukiman yang rata-rata pekerjaan penduduknya kurang baik, seperti misalkan kalau di Bekasi kan ada TPA Bantar Gebang ya, Ajajang ya. Kita bisa berkunjung ke TPA Bantar Gebang, melihat bagaimana keadaan kehidupan masyarakat di sana. Untuk apa? Bersosialisasi juga melakukan misalkan ada kerja bakti, pembersihan lingkungan bareng-bareng. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya simpel. Untuk menumbuhkan kembali karakter tadi, untuk menumbuhkan kembali nilai aneka melalui pembangunan karakter. Di sana kita kan belajar untuk berempati. Oh, ternyata pekerjaan saya ini masih banyak. Ternyata gaji saya ini masih segini, masih merasa beruntung ya. Walaupun istilahnya cuma golongan 3A. Tapi kalau dibandingkan dengan masyarakat di luaran sana, banyak yang mungkin penghasilannya tidak lebih dari apa yang saya hasilkan hari ini. Nah, dari sana mudah-mudahan para ASN terundang lagi hatinya untuk berbuat dan bekerja lebih baik lagi. Seperti itu program Tuksi. Jadi sudah hafal Tuksi? Seperti apa programnya? Iya. Ya. Terima kasih Teh JW. Oke, tadi kita udah sama-sama memaparkan gagasan-gagasan kita supaya ASN tetap beraneka. Dari Ajajang, tadi ada apa Ajajang? Ada punishment dan reward ya. Iya, dari Mbak Rizka kita juga punya apa? Ada sharing session. Dari Mbak Rizka ada sharing session, dan dari saya ada Tuksi, program turun aksi. Jadi seperti itu, pemantau pasar podcast Perkara Latsar. Di episode pertama ini, saya dan teman-teman, Teteh JW, ada Ajajang, ada Mbak Rizka, sudah memberikan gagasan kami bagaimana caranya ASN masa kini tetap menjaga nilai dasar aneka. Ya, sudah selesai nih apa yang kita bahas hari ini. Apa masih mau ada yang ditambahkan teman-teman? Yang terakhir sih ucapan maaf deh ya, untuk takutnya gitu kan dari yang kita sampaikan ada beberapa oknum yang merasa tersinggung ataupun beberapa kelompok ya atau orang yang merasa tersinggung dengan ucapan kita gitu kan, ataupun dari segi bahasa kita yang kurang baik ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan gitu ya Tan JW? Betul Sekali ya. Maaf lahir dan batin ya. Betul. Para pemantau pasar, maafkan kami atas segala hilaf, salah ucap, tindak tanduk yang kurang berkenan, karena kesalahan murni dari kami. Kalau kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita tutup saja ya hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih banyak pemantau pasar untuk episode pertama. Kita insya Allah balik lagi di tugas-tugas selanjutnya. Yuk kita sampai tutup. Jumpa di tugas selanjutnya. Iya, kita tutup dengan selamat malam dan assalamualaikum bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SJW pamit. Kariska pamit. Yuk, dadah. Dadah.